Di Liga Manmeng, para barbar asli telah pergi, dan sisanya adalah Tianjiao dari semua kelompok etnis. Ketika tatapan Lu Ming bertemu, para Tianjiao ini saling memandang, lalu mengepalkan tangan mereka bersamaan dan berkata, kami bersedia tunduk pada aliansi naga. Baiklah, kalau begitu tetaplah di Gunung Fengyun. Proporsi kristal dewa asli yang diserahkan sama dengan orang lain di Liga Naga. Lu Ming berkata, adapun beberapa orang di Liga Naga yang ingin melawan Boyi dan yang lainnya, dia terlalu malas untuk berurusan dengan mereka. Di dunia ini, tidak ada kesetiaan yang perlu dibicarakan, kita semua bekerja sama, tetapi juga orang yang lewat, begitu kita pergi dari sini, tidak ada yang bisa mengendalikan siapapun. Selama orang-orang ini dapat memadatkan kristal roh primitif untuk Lu Ming terlalu malas untuk mengurusnya. Kemudian, Lu Ming memerintahkan untuk turun dan mulai mengintegrasikan Gunung Fengyun. Seluruh Gunung Fengyun sepenuhnya dimiliki oleh Lu Ming dan disatukan menjadi gunung terkenal ke-12. Pemimpin aliansi, kau telah membunuh 3 wakil kepala Gunung Qitong. Waspadalah terhadap pembalasan guru Gunung Qitong. Pada saat ini, Boyi terbang mendekat dengan wajah serius. Oh, guru Gunung Qitong, seberapa kuatkah dia? Tanya Lu Ming. Sangat kuat, meskipun kultivasinya juga mencapai puncak Raja Dewa, tubuh roh primitifnya telah mencapai perubahan ke-9. Jauh di atas Manke dan yang lainnya, dan dapat dengan mudah membunuh Manke dan yang lainnya. Kata Boyi, perubahan ke-9, bisik Lu Ming. Tubuh roh kunonya juga telah mencapai perubahan ke-9, dan itu adalah puncak dari perubahan ke-9. Jika dia mengimbangi bola, dia mungkin tidak akan mampu melawan guru Gunung Qitong. Namun, dalam 30 tahun, gunung terkenal ke-14 yang legendaris akan dibuka, jadi semua kepala gunung terkenal sedang retret dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untungnya, ketika gunung terkenal ke-14 dibuka, mereka akan memiliki kesempatan besar. Kata Boyi, gunung terkenal ke-14, dan 14 gunung terkenal. Lu Ming tercengang. Petik 2, hanya ada 13 gunung terkenal, kan? Kau belum pernah mendengarnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang 14 gunung terkenal. Gunung terkenal ke-14 sangat istimewa. Gunung ini benar-benar berbeda dari gunung-gunung terkenal lainnya. Gunung ini disegel sepanjang tahun. Gunung ini hanya bisa dibuka dalam jangka waktu yang lama. Begitu dibuka, orang luar bisa masuk. Gunung terkenal ke-14 sangat berbeda dari gunung terkenal lainnya. Konon, beberapa orang telah membawa darah segar dari para dewa asli, sehingga berhasil menembus batas variabel ke-9 dari dewa asli, dan melangkah ke tingkat tak terduga lainnya, memurnikan setetes darah dewa primitif di dalam tubuh. Mutasi tubuh. Boyi menjelaskan, darah para dewa primitif. Pupil mata Lu Ming mengerut. Di dunia saat ini, belum ada dewa primitif, apalagi darah segar para dewa primitif. Ini benar-benar harta berharga bagi mereka yang mempraktikkan roh primitif, dan efeknya tak terbayangkan. Bagaimana mungkin ada darah segar? Apakah ada dewa primitif yang hidup di gunung terkenal ke-14? Lu Ming tidak yakin. Jika memang demikian, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Boyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada dewa primitif yang hidup, tetapi ada beberapa pernyataan. Salah satunya adalah bahwa ada dewa primitif di gunung terkenal ke-14, tetapi belum sepenuhnya hamil dan matang. Kemudian terjadi perubahan, yang menyebabkan jatuhnya dewa asli dan meninggalkan darah. Karena lokasi geografis yang istimewa, darah tersebut tetap awet dan segar. Dengan kata lain, seorang dewa primitif, yang terluka parah dan sering meninggal, kembali ke gunung terkenal ke-14 dan menyegel darahnya di gunung terkenal itu. Namun, ada berbagai pendapat dan tidak ada pernyataan yang seragam. Begitu, Lu Ming mengangguk. Sebenarnya, ada banyak master gunung terkenal yang prestasinya telah lama mampu memengaruhi Raja Dewa dan menembus ranah Raja Dewa. Hanya untuk menunggu kemunculan gunung terkenal ke-14, mereka menekan kultivasi mereka. Tinggal di sini berarti memiliki peluang besar di dalam. Boyi menjelaskan, Lu Ming mengangguk dan mengerti. Secara umum, perubahan ke-9 dari roh primitif adalah batasnya. Terobosan berikutnya adalah memadatkan setetes darah asli para dewa primitif di dalam tubuh. Dengan cara ini, para dewa primitif akan menerobos dan semakin dekat dengan konstitusi dewa asli, dan kekuatannya akan mengerikan. Tapi terlalu sulit untuk berlatih sendiri. Dan begitu kau mendapatkan setetes darah dewa primitif, memurnikan setetes darah ini, dengan kekuatan darah, kau ingin memadatkan darahmu sendiri, itu jauh lebih mudah. Dongfang, penguasa Gunung Qitong, telah ditutup. Tapi jika kau mendengar bahwa 3 wakil penguasa gunung telah terbunuh, mereka mungkin akan keluar dari celah dan meminta masalah pada pemimpin. Boyi khawatir. Menurut aturan, dia tidak bisa membunuh secara langsung di Gunung Fengyun, bukan? Lu Mingdao, sekarang ketika para pembela barbar pergi, pasti akan ada yang baru datang, dan mereka akan menanganinya tanpa pandang bulu. Menurut aturan, kau tidak boleh masuk dan ikut campur dalam urusan internal Gunung Fengyun, tetapi pihak lain boleh menantangmu. Demi menyelesaikan rasa terima kasih dan dendam pribadi, penjaga tidak akan bertanggung jawab. Kata Boyi, oh, tidak masalah. Kali ini, aku akan berlatih secara tertutup. Begitu burung pipit oriental datang untuk menantang, kau bisa memberitahuku dengan kartu giok ini.
Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan sebuah kartu giok dan meneteskan setetes darah di atasnya. Begitu kartu giok itu berkedip, setetes darah itu menghilang. Saat itu, selama kau menghancurkan kartu giok ini, aku bisa merasakannya bahkan ketika aku menutupnya. Kata Lu Ming. Bagus. Boyi mengangguk lalu menyimpan kartu giok itu. Lu Ming sendirian, menuju celah menuju gunung yang terkenal itu. Ledakan semangat primitif di sini pada dasarnya sudah berakhir, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Ming melirik dan mendapati tidak ada orang di sekitarnya. Ketika ia bergegas masuk ke celah, ia mengeluarkan peti mati tembaga dan terbang turun. Tak lama kemudian, Lu Ming sampai di bawah dan duduk bersila, sementara peti mati tembaga itu tergantung di atas kepala Lu Ming, memancarkan aura khusus, menghalangi tekanan dari luar. Kemudian, di tangan Lu Ming, terdapat 4 cincin penyimpanan lagi. Keempat cincin penyimpanan ini berasal dari tangan Meng dan Lin Xin. Lu Ming sangat menantikannya, tak perlu dikatakan lagi, Lin Xin dan yang lainnya, sebagai wakil penguasa Gunung Qitong, tidak perlu memurnikan dan membagi diri mereka sendiri. Berapa banyak dewa primitif yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Lu Ming membuka dan menyelidiki satu persatu. Sekalipun sudah siap, jantung Lu Ming masih berdebar kencang setelah penjelajahan. Ya, sungguh, meskipun waktu bagi Manke untuk mengendalikan Manmeng masih singkat, terdapat lebih dari 2 juta kristal primitif di dalam cincin penyimpanan. Alasan utamanya adalah jumlah orang yang begitu banyak. Ada puluhan ribu orang di bawah Liga Manke. Tak seorang pun bisa memadatkan sekeping kristal dewa primitif dalam sebulan, atau 12 keping dalam setahun. Setidaknya 10 yuan harus diserahkan untuk 90% omset, dan 100.000 yuan setahun untuk 10.000 orang. Jadi, selama bertahun-tahun, Meng telah mengumpulkan lebih dari 2 juta keping kristal primitif. Yang paling menakjubkan adalah Lin Xin. Mereka bertiga adalah wakil master dari gunung yang sama. Tentu saja, divisi mereka tidak begitu tinggi. Tetapi mereka telah berada di sini untuk waktu yang lama, setidaknya selama ribuan tahun, bahkan ribuan tahun. Masing-masing dari mereka memiliki puluhan juta kristal murni di cincin penyimpanan mereka. Jumlah ketiganya lebih dari 30 juta yuan. Sungguh, Senjing primitif sangat berguna bagi Lu Ming. Dia tidak hanya ingin mengolah dirinya sendiri, tetapi juga setelah dia keluar, dia berencana untuk memanfaatkan cairan roh primitif dengan baik untuk mengubah klan perang keraming, sehingga klan perang keraming dapat mengolah tubuh roh primitif. Namun, kultivasi pasti membutuhkan kristal roh primitif, jika tidak, kemajuannya akan terlalu lambat. Dengan kristal asli, kita dapat membuat kemajuan pesat. Kristal primitif, semakin banyak semakin baik. Setelah beberapa saat, Lu Ming dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa saat, Lu Ming menyesuaikan suasana hatinya dan mulai bermeditasi. Tiba-tiba, Lu Ming memasuki alam yang indah. Tubuhnya, seolah-olah terbungkus dalam lapisan kekuatan hangat, sangat nyaman, seolah-olah dia adalah dewa asli yang dikandung. Dalam keadaan misterius ini, pemahamannya tentang faktor kekuatan ilahi asli dan kekuatan ilahi asli sangat cepat. Dalam waktu 30 tahun, gunung terkenal ke-14 akan segera terbuka. Itu berisi darah segar para dewa primitif dan peluang lainnya. Lu Ming juga bersemangat dan tidak ingin melewatkannya. Tetapi para master gunung terkenal itu tidak mudah dihadapi. Yang satu lebih baik dari yang lain. Menurut Boyi, beberapa master gunung terkenal terlalu kuat. Sebelum itu, ada 11 master gunung terkenal. Tidak diragukan lagi, mereka adalah 11 orang terkuat di dunia. Oriental Vince, master gunung-gunung Qitong, peringkat ke-11, yang terlemah di antara 11 master gunung. Lu Ming sama sekali tidak yakin tentang orang-orang itu. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Lu Ming mengendalikan 11 jenis kekuatan ilahi primitif. Secara alami, mustahil untuk memahaminya bersama. Mereka seharusnya sama. Pertama-tama, Lu Ming mulai memahami kekuatan senjata Overlord. Awalnya, Lu Ming memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan ilahi Domination. Namun, tahun ini, Lu Ming menggunakan senjata terkuatnya, yang juga paling praktis. Semakin sering ia menggunakannya, semakin dalam pemahamannya tentang hakikat, dan secara bertahap melampaui kekuatan master. Di awal pemahamannya, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan ilahi Overlord mengalami kemajuan pesat. Kekuatan ilahi Overlord, dengan kecepatan luar biasa, mulai dari 3 kali kebangkitan hingga 4 kali kebangkitan. Setahun kemudian, Lu Ming memancarkan aura zaman kuno yang lebih kuat. Kekuatan tombak penguasa begitu memukau hingga menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming dan berubah menjadi tombak-tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terobosan nyata, 4 kebangkitan. Lu Ming sangat gembira. Awalnya, meskipun kekuatan tombak penguasa adalah yang terdalam, ia hanya menembus 3 kebangkitan. Jika ingin terbangun 4 kali, entahlah kapan tahun monyet akan tiba. Namun kini, hanya setahun kemudian, kekuatan tombak Lu Ming telah mencapai 4 kebangkitan. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Ini jelas curang. Lanjutkan. Lu Ming mengambil kembali kekuatan tombak penguasa dan mulai memahami kekuatan dominasi. Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun yang sama, kekuatan dominasi kembali menembus dan mencapai 4 kebangkitan. Lalu ada kekuatan Taiyin.
Kecepatan kultivasinya begitu menakjubkan sehingga semua jenis kekuatan di baliknya menembus rata-rata 1 kali dalam setahun lebih sedikit. 10 tahun kemudian, Luming telah memiliki 9 jenis kekuatan dewa, dan telah mencapai 4 kali kebangkitan. Masih ada 2 jenis yang tersisa. Ketika Luming berada di sini selama 13 tahun, kedua jenis kekuatan dewa yang tersisa telah dibangkitkan 4 kali. Pada saat ini, 11 kekuatan dewa Luming telah dibangkitkan 4 kali, yang membuat kekuatannya melonjak. Sekarang, meskipun kultivasiku masih 7 kali lipat dari Raja Dewa, kekuatan dewaku seharusnya tidak lebih lemah dari mereka yang telah terbangun 4 kali. Luming tersenyum percaya diri. Sebelumnya, kekuatan dewanya telah dibangkitkan 3 kali, yang sangat disayangkan bagi mereka yang telah terbangun 4 kali. Kultivasi aslinya lemah, dan kebangkitan faktor kekuatan dewa aslinya juga lemah. Bahkan jika kekuatan tempur 5 kali dipicu, itu masih belum cukup untuk menutupi celah ini. Kita harus bekerja sama dengan bola untuk menutupi celah ini. Namun sekarang, kultivasi dan kekuatan dewanya tidak berkurang sedikitpun. Sekarang, mulailah memahami seni rahasia asli, lihat apakah kau dapat memahami seni rahasia asli dengan semua kekuatan yang tersisa. Luming berpikir, ia kini telah menguasai 6 jenis seni rahasia asli, yaitu gerbang dominasi, senjata ajaib, pedang penghancur kehampaan, bulan purnama, hari matahari, dan tanduk naga kuno. Ada juga 5 jenis kekuatan dewa yang belum dikuasai oleh seni rahasia asli, yaitu kekuatan sihir, kekuatan penghancur angin, kekuatan dewa misterius, kekuatan dewa jahat, dan kekuatan mata dewa. Pertama-tama, Luming memahami kekuatan sihir. Sulit untuk menyadari rahasia aslinya. Setiap jenis kekuatan suci tampaknya diselimuti lapisan kabut, yang tak terlihat atau disentuh. Namun, di lingkungan seperti itu, seolah ada kekuatan misterius yang menghilangkan kabut tersebut, sehingga Luming dapat melihat esensi dari suatu kekuatan suci. Hanya sebulan kemudian, Luming berhasil. Sebuah pedang batu penuh dengan ki magis. Pedang itu penuh dengan ki magis, yang tergantung di atas kepala Luming. Inilah, kekuatan magis yang dibangkitkan dari rahasia aslinya, bilah magis. Luming memegang bilah iblis di tangannya, dan menebasnya dengan pisau. Bilah pedang yang besar itu menebas ke arah dinding, dan menimbulkan suara dentang, dan percikan api menyembur kemana-mana. Tentu saja, dinding di sini tidak dapat dihancurkan oleh Luming. Tidak ada jejak yang tersisa, namun Luming sudah sangat puas. Kekuatan serangan bilah iblis itu sangat kuat, dan memiliki kekuatan dominasi dari jalan jahat. Lalu yang kedua adalah kekuatan penenang angin. Luming mengambil pedang iblis dan mulai memahami kekuatan magis penghancur angin. Luming tak ingin menyia-nyiakan waktu, ia memanfaatkan setiap momen. Dalam sebulan terakhir, teknik rahasia asli, kekuatan dewa angin, telah bangkit. Sepasang sepatu bot batu muncul, tertiup angin, penuh daya penghancur. Inilah nama teknik rahasia asli ini. Mencoba kekuatan itu, hati Luming tergerak, dan sepatu bot yang dipadamkan angin itu pun terbang ke kakinya, menyatu dengan kakinya. Sua, hati Luming tergerak, tubuhnya meledak, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dengan kecepatan luar biasa, muncul ribuan mil jauhnya. Kecepatan yang luar biasa, membuat Luming sangat gembira. Saat ia menggunakan sepatu bot pembunuh angin, kecepatannya akan meningkat drastis. Jika ia bekerja sama dengan jurus Kun Pengjiutian, kecepatannya juga bisa meningkat. Kebanyakan jurus rahasia asli yang ia bangun sebelumnya sebagian besar adalah serangan. Kemampuan serangannya sudah cukup, sekarang ada jurus rahasia primitif tambahan. Ia tentu saja sangat senang. Meskipun tidak terlihat seperti jurus rahasia serangan aslinya, ia belum menemukan misteri spesifiknya. Terlebih lagi, ia merasa bahwa sepatu bot pembunuh angin tidak hanya cepat, tetapi juga penuh dengan daya hancur, dan daya serangnya juga luar biasa. Masih ada 3 jenis kekuatan supernatural yang belum membangkitkan seni rahasia asli. Kuharap ketiga jenis kekuatan ini dapat menghasilkan seni rahasia asli tambahan. Luming sangat menantikannya. Sejujurnya, ia sudah memiliki cukup banyak seni rahasia asli untuk menyerang. Terkadang, seni rahasia asli kelas tambahan dapat memainkan peran besar. Misalnya, sepatu bot untuk memadamkan angin dapat melindungi nyawa orang di saat-saat kritis. Luming bersiap untuk melanjutkan latihannya. Saat ini, ia tampak sedikit tergerak, dan sebuah kartu giok muncul di tangannya dengan lambaian tangannya. Kartu giok itu bersinar. Boyi datang kepadaku. Sepertinya Dongfang, pemimpin Gunung Qitong, telah melewati celah. Hati Luming tergerak. Ayo kita buat keputusan cepat, selesaikan masalah burung oriental dan kembali berlatih lagi. Luming mendengus dingin, lalu tubuhnya membubung ke langit dan terbang tinggi. Di kaki gunung, orang-orang terkepung. Di atas batu biru, seorang pemuda berjubah merah menyala duduk bersila dan menghalangi jalan masuk Gunung Fengyun. Orang ini adalah penguasa Gunung Qitong, burung Fins Oriental. Ia pernah dikurung sebelumnya. Ketika ia keluar, ia mendengar bahwa 3 wakil penguasa gunung telah terbunuh. Ia sangat marah dan membunuh Gunung Fengyun. Tentu saja, ia tidak bisa membunuh di Gunung Fengyun karena para pembela baru menghentikannya. Ia hanya bisa berdiri di luar Gunung Fengyun dan menantang Luming. Orang-orang Longmeng, di Gunung Fengyun, memandangi burung Fins Oriental.
Ada juga banyak orang di luar Gunung Fengyun. Beberapa dari mereka, beberapa dari Gunung Kitong dan beberapa dari gunung terkenal lainnya, semuanya mendengar bahwa burung Finns Oriental ingin menantang pemimpin Liga Naga, jadi mereka datang untuk menyaksikan keseruannya. Lu Ming, biarkan dia keluar dan mati. Seorang pemuda di Gunung Kitong sedang minum dan meraung seperti guntur. Seperti yang kami katakan, pemimpin kami sedang mengasingkan diri. Kami ingin berperang. Kami akan menunggunya keluar, jawab Boyi. Yah, kurasa dia takut. Saat dia mengecilkan kepalanya, dia tidak berani bertarung dengan penguasa gunung kita, jadi dia bersembunyi. Pemuda Kitongshan mencibir dan penuh sarkasme. Boyi dan yang lainnya tampak muram dan tidak menjawab. Jika Lu Ming tidak keluar, kita akan terjebak di luar Gunung Fengyun. Kau tidak bisa membayangkannya, tinggallah di Gunung Fengyun seumur hidupmu, kata pemuda Kitongshan dingin. Meskipun mereka tidak bisa membunuh di Gunung Fengyun, jika orang-orang dari Gunung Fengyun keluar, tidak akan ada batasnya, mereka bisa menyerang sesuka hati. Apakah kamu sudah mengirim pesan kepada pemimpin? Di Liga Naga, seseorang diam-diam bertanya tentang seni. Kabarnya akan segera datang. Aku yakin pemimpinnya akan segera tiba, kata Boyi. Selama bertahun-tahun, lawannya sangat berbahaya, bahkan jika dia berada di timur. Ya, di dunia ini, kecuali 10 master gunung lainnya, tidak ada yang bisa melawan burung pipit oriental. Banyak orang di Liga Naga khawatir. Secara relatif, Liga Naga yang terbaik adalah memberikan perawatan, dan mereka tidak ingin Lu Ming terbunuh seperti ini. Ketika pemimpinnya datang, kita akan membujuknya untuk bersabar dan tidak bertarung. Tidak ada jalan bagi burung pipit oriental. Kita tinggal di Gunung Fengyun dan berlatih dengan damai. Aku tidak percaya burung pipit oriental bisa menghentikan seluruh hidupnya. Ya, tunggu sebentar untuk membujuk pemimpinnya. Banyak orang membicarakannya. Pemimpinnya akan datang. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Semua orang melihat ke satu arah. Di arah itu, seorang pemuda melangkah ke langit, bukan Lu Ming. Siapakah itu? Tak lama kemudian, Lu Ming mendatangi Boyi dan yang lainnya. Lu Ming, akhirnya kau di sini. Burung pipit oriental berdiri, napasnya yang besar menyembur keluar, seluruh tubuhnya dipenuhi api, suhu teror yang tinggi, sehingga kehampaan itu terpelintir. Apakah kau burung pipit oriental? Kata Lu Ming ringan. Tidak buruk, jawab burung pipit oriental. Apa yang kau lakukan di luar Gunung Fengyunku bersama orang-orangmu? Tahukah kau bahwa waktuku sangat berharga? Kata Lu Ming dengan suara lantang. Setelah melihat efek kultivasi internal Gunung Fengyun terhadap langit, Lu Mingzhen ingin tinggal di sana selamanya. Waktunya sungguh berharga, tetapi Dongfang berpikir Lu Ming menghinanya. Seluruh tubuhnya yang terbakar gas bergetar. Lu Ming, kau telah membunuh 3 wakil kepala Gunung Kitong. Sekarang aku secara resmi menantangmu dan keluar untuk bertarung. Burung pipit oriental berteriak. Ini perang dunia, ayo, jangan bicara omong kosong. Lu Mingyan kemudian melangkah keluar dan bergegas keluar. Pemimpin, banyak orang di Liga Naga tercengang. Mereka berniat membujuk Lu untuk bertahan, tetapi sebelum mereka sempat berbicara, Lu Ming bergegas keluar dengan tergesa-gesa, seolah-olah sedang terburu-buru. Saat bergegas keluar, Lu Ming mengumpulkan senjata ajaibnya di tangannya. Ketika dia melihat burung pipit oriental, dia sudah mulai memicu formula pertempuran, dan sekarang dia telah berhasil memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata pertempuran. Boom, seperti gunung, tombak itu menekan ke bawah ke arah burung pipit oriental, dan kehampaan berguncang hebat, tampaknya terjepit oleh sesuatu, seperti air, dan tersapu ke kedua sisi. Busur api langit. Bersamaan dengan itu, sebuah busur merah menyala muncul di tangannya. Saat ia menarik tali busur, sebuah anak panah merah menyala menembus kehampaan dan melesat menuju Lu Ming. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Boom, anak panah merah menyala itu bertabrakan dengan meriam basen, dan meledak menjadi raungan dahsyat, seperti matahari yang meledak, dan api yang membara menyebar ke segala arah. Begitu meriam raksasa itu bergetar, semua api langsung berjajar. Rahasia asli dari tipe busur dan anak panah. Bukan, itu hanya jurus rahasia biasa. Mata Lu Ming bergerak. Pada saat ini, burung pipit oriental terus beraksi, dan kekuatan sihirnya melonjak liar. Busur panjang itu tiba-tiba membesar. Dengan suara dengungan, selusin anak panah raksasa melesat menuju daratan. Raungan yang mengerikan itu, sisi kehampaan yang tenang, suhu antara langit dan bumi, melonjak tajam. Lu Ming menghunus senjata sihir dan membunuhnya. Pada saat yang sama, gerbang utama dan pedang penghancur kehampaan muncul. Dari 2 arah lainnya, ia membunuh burung pipit oriental. Begitu mata burung pipit oriental menjadi dingin, dengan lambaian tangannya, anak panah itu, yang dengan cepat berubah arah, berputar diam-diam, menghalangi pintu dominasi dan pedang penghancur kehampaan. Burung pipit oriental layak menjadi seorang jenius yang unik. Ia mengembangkan keterampilan rahasia umum yang setara dengan kekuatan keterampilan rahasia aslinya. Tali busur bergetar terus-menerus. Kali ini, ratusan anak panah ditembakkan ke arah Lu Ming. Fase Dharma Naga, Lu Ming melangkah maju, dan 99 naga bercakar 9 muncul di antara langit dan bumi. Mereka menyerbu dan menangkis semua anak panah. Jika sebelumnya ia ingin menangkisnya, itu tidak akan semudah itu, karena burung pipit oriental jelas telah terbangun 4 kali.
Namun sekarang, 11 jenis kekuatan ilahi Luming telah terbangun 4 kali. Meskipun tingkat kultivasinya 2 kali lipat lebih rendah, semuanya masih terblokir. Jangan coba-coba, seriuslah, aku tidak punya waktu denganmu, kata Luming dengan suara dingin. Ia mematahkan 2 anak panah dan membunuh burung pipit oriental. Wajah burung oriental berubah dan tubuhnya berkelebat bagai kilatan cahaya api dan mundur puluhan ribu meter.